Jadi kesetiaan kita itu adalah diuji dalam perjalanan hidup kita. Jadi saat ini tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini adalah generasi yang berdampak atau berpengaruh. Generasi yang berdampak atau berpengaruh. Jadi tolong dicatat ya, poin-poin yang penting tolong dicatat sehingga nanti ada tugas anak-anak bisa membuatnya dan akan dikirimkan kepada guru-guru kelas, kemudian Ibu Kemsek mau kontrol kumpul atau tidak. Jadi itu ya. Jadi bagaimanakah kita bisa menjadi generasi muda yang berdampak dan berpengaruh bagi lingkungan dan bagi dunia? Sekali lagi, bagaimanakah kita bisa menjadi generasi muda yang berdampak dan berpengaruh bagi lingkungan dan bagi dunia? Perlu kita ketahui arti generasi yang berdampak atau berpengaruh sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi generasi yang berdampak dan berpengaruh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah satu, generasi yang menjadi teladan. Yang pertama adalah generasi yang menjadi teladan. Kita bisa baca dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Semua anak-anak harus buka Alkitab, harus ada Alkitab, ya. Buka Alkitab atau bisa dilihat di layar di situ. Jadi generasi yang menjadi teladan yang pertama 1 Timotius 4 ayat 12. Mohon kesediaan anak-anak, satu anak yang membacanya. Mem mau minta Cesa baca 1 Timotius 4 ayat 12. Cesafin anak kelas 3 atau kelas 9. Silakan. Cesa 1 Timotius 4 ayat 12. Kalau tidak ada, silakan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Iya. Jadi di situ ada beberapa poin di dalam kita menjadi generasi yang menjadi teladan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Yang pertama di situ adalah kita harus menjaga perkataan kita. Perkataan itu tidak sembarangan mengeluarkan perkataan. Kalau biasanya waktu kita masih aktif belajar di sekolah, masih ada mendengar perkataan yang tidak baik. Masih ada yang mendengar perkataan yang tidak baik. Perkataan kotor, masih ada memaki, ya. Masih ada menceritakan kejelekan orang lain. Itu semua berasal dari perkataan. Jadi diharapkan anak-anak jagalah perkataanmu. Ya, jaga perkataanmu. Ingat baik-baik, tahun ajaran baru memberikan kalian ini. Dan yang berikut, yang kedua di situ harus diperhatikan dalam bacaan kita tadi adalah tingkah laku. Tingkah laku itu
bagaimana tingkah laku kita sehari-hari. Bagaimana kita menghargai orang tua. Bagaimana kita menghargai, menghormati guru di sekolah kita. Mereka adalah orang-orang tua kita yang mengajar dan mendidik kita. Bagaimana kita mau menerima kebenaran firman Tuhan itu? Kita lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita, kita belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi itu yang kedua, yaitu jagalah tingkah lakumu. Kita harus memelihara itu supaya lewat tingkah laku kita, kehidupan kita sehari-hari boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, menjadi dampak. Jadi perkataan kita menjadi dampak, jadi dia berpengaruh bagi orang lain. Cara kita berbicara, cara hidup kita sehari-hari, ya, menjadi teladan, menjadi berdampak buat orang lain, sehingga orang lain bisa melihat, wow, contohnya misalnya Cesa tadinya dia baca Alkitab tadi, terus kehidupan sehari-harinya itu dia punya dampak lewat perkataannya, lewat tingkah lakunya. Begitu juga kita semua, baik guru maupun anak-anak, harus menjaga itu supaya punya dampak. Dan yang ketiga di situ kita harus lihat dalam ayat 12 tadi, 1 Timotius 4, yaitu kasih. Kasih kita itu bagaimana? Apakah tulus atau tidak? Jadi kasih itu tidak boleh pura-pura. Kasih itu harus tulus. Kalau kita mau berkata sama teman kita, saya mengasihi kamu, apakah itu kasih yang tulus daripada Tuhan, ataukah itu cuma kasih yang tulus, yang cuman asal di mulut saja? Tetapi benar-benar kita menyatakan bahwa kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Kita mengasihi papa dan mama, kita mengasihi saudara-saudara kita, kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama kita mengasihi Tuhan. Dan yang berikut di situ yang keempat adalah kesetiaan. Kesetiaan dan kesucian. Jadi kesetiaan kita itu adalah diuji dalam perjalanan hidup kita. Kalian adalah generasi muda yang benar-benar harus belajar setia. Dan itu juga bagi men dan juga teman-teman guru. Bagaimana kesetiaan kita itu? Kita setia mengikuti pembelajaran di sekolah. Kita setia dan taat mengerjakan tugas-tugas di rumah yang sudah diberikan oleh guru kita. Kita setia mengerjakan tugas yang dipercayakan oleh orang tua kita. Sebagai generasi muda, maka kalian wajib belajar mulai saat ini dan seterusnya untuk menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Jadi dari keempat itu ada satu lain lagi, yaitu kesucian.